Pintu Gerbang Mojopahit, sebuah mahakarya dari peradaban masa lalu di Indonesia. Pintu Gerbang Mojopahit membuktikan kejayaan Kerajaan Majapahit di bumi Nusantara. Berlokasi di Desa Muktiharjo, Rendole, Kecamatan Margorjo, Kabupaten Pati, sekitar 4 km dari pusat kota Pati. Melihat sejarah pintu gerbang Mojopahit di Pati, pintu gerbang kerajaan yang paling berjaya yaitu Kerajaan Mojopahit singgah di Kabupaten Pati, tepatnya pada masa Wali Songo, yaitu sekitar abad 15 Masehi. Pintu gerbang Mojopahit diambil oleh putra Sunan Muria dari Trowulan yang letaknya berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketika proses pengambilan pintu belum sampai ke tangan Sunan Muria, terjadi perebutan antara Raden Bambang Kebo Nyabrang dengan Raden Ronggo. Cerita bermula saat itu Raden Bambang Kebo Nyabrang adalah anak Sunan Muria yang tidak diakui. Raden Bambang Kebo Nyabrang sendiri merupakan anak Sunan Muria hasil pernikahannya dengan Dewi Sapsari, seorang putri yang berjasa menyeberangkan Sunan Muria ketika hendak mengunjungi lereng Gunung Muria. Tak lama berselang setelah Sunan Muria menikahi Dewi Sapsari, beliau pulang ke Padepokan Gunung Muria untuk mengajarkan serta menyebarkan agama Islam, dan akhirnya setelah ditinggal Sunan Muria, Dewi Sapsari hamil. Lalu ia melahirkan seorang putra dan diberi nama Raden Bambang Kebo Nyabrang. Namun Dewi Sapsari meninggal dunia setelah melahirkan Bambang Kebo Nyabrang, dan sepeninggal ibunya dia diasuh oleh kakeknya yaitu I Gede Sebo Menggolo. Setelah tumbuh dewasa dan menjadi sosok pemuda yang sakti mandraguna, Bambang Kebo Nyabrang menanyakan siapa ayahnya kepada kakeknya. Kemudian kakeknya berkata kalau dia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di Padepokan Gunung Muria. Setelah mendengar hal itu, dia pergi ke Gunung Muria. Dari sini terlibat obrolan yang serius dengan Sunan Muria karena Kebo Nyabrang tidak diakui sebagai anaknya. Di lain tempat, di Padepokan Sunan Ngerang, salah satu muridnya bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang bernama Roro Pujiwat. Dia mau diperistri dengan syarat Raden Ronggo memboyong pintu gerbang Mojopahit ke Padepokan. Raden Ronggo kemudian menuruti permintaan Roro Pujiwat. Akan tetapi, Raden Ronggo mendapat informasi bahwa pintu gerbang Mojopahit telah dibawa Raden Bambang Kebo Nyabrang ke Gunung Muria, sehingga dia merasa kecewa. Kemudian Raden Ronggo mengejar Kebo Nyabrang untuk meminta pintu itu, akan tetapi tidak diberikan. Lalu timbullah peperangan antara kedua belah pihak. Melihat pertikaian antara kedua belah pihak, kemudian Sunan Muria menuju tempat mereka bertarung. Lalu Sunan Muria berkata, "Wes lereno sakloran podo badole," atau dalam bahasa Indonesia berarti, "Berhentilah kalian berdua pada sakti mandraguna." Akhirnya keduanya berhenti bertarung. Sunan Muria pun mengakui Raden Bambang Kebo Nyabrang sebagai anaknya, dan beliau menyuruh untuk menjadi penjaga pintu gerbang Mojopahit. Dan di tempat pintu gerbang Mojopahit sekarang berada dinamakan Dukuh Rendole atau Sakloran Podo Bandole. Hingga sekarang keberadaan pintu gerbang Majapahit
masih terawat dengan baik. Dan saat ini, pintu gerbang Majapahit menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah.